Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya di channel Gure Rose One. Pada pembahasan ini kita akan membahas lebih lanjut sebagaimana pada video sebelumnya, itu membahas umum tentang materi-materi pendidikan bahasa Inggris untuk kelas 8 MTS dan SMP. Namun pada kesempatan ini kita akan memasuki pada pembukaan, yaitu chapter 1, chapter 1 dengan judul It's English Time. Pada kesempatan ini kita akan membahas 4 materi pokok yang berada dalam chapter 1 ini. Yang pertama adalah to get attention, bagaimana cara mendapatkan perhatian dari orang lain. Sebelum kita memulai pembicaraan ataupun sebelum kita bertanya ataupun sebelum kita menjawab suatu pertanyaan, maka sangat penting kita mendapatkan perhatian dari orang lain terlebih dahulu, ataupun bahwa menunjukkan sikap dianya siap untuk mendengarkan kita. Nah, apa saja cara ataupun bagaimana caranya, apa saja ucapan-ucapannya yang perlu kita pelajari, nanti kita akan bahas. Dan yang kedua adalah to check if we understood or not. If we are understood or not, ini kita harus ngecek dulu. Cara ngecek itu bagaimana dan kapan? Bisa dilakukan setelah selesainya kita menjelaskan apa yang ingin kita sampaikan, kemudian kita ngecek apakah dia ngerti apa yang kita bicarakan tadi atau tidak. Dengan cara bentuk pertanyaan yang banyak macam. Boleh dengan bentuk tanya, apakah kamu mengerti apa yang saya sampaikan tadi? Apakah kamu masih fokus? Dan segala macam. Nah, bagaimana cara menyampaikan dalam bahasa Inggris? Kita juga akan bahas pada bab ini. Dan yang ketiga, to show appreciate to others. Untuk menunjukkan rasa apresiasi kepada yang lain. Rasa apresiasi ini dimaksudkan bahwa kita benar-benar sebagai pendengar. Kali ini kita sebagai pendengar ini, ya, sebagai pendengar mendengarkan apa orang lain yang sedang bicarakan. Di sana orang lain sedang berbicara, apa yang kita respon? Di sana orang lain sedang bahagia, bagaimana cara kita respon? Di sana orang lain sedang sedih, bagaimana cara kita respon? Ini akan kita belajar pada chapter 1 ini. Dan yang berikutnya, yang terakhir, to tell what we or other people think, ya, in something, ya, tentang memberitahu, untuk memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sedang dipikirkan atau kita pikirkan. Pendapat lah, di sini mengatakan tentang pendapat saya begini atau opini, ya, dalam bahasa lain. Baik, kita mulai pertama dulu nih. Ini pada gambar pertama di sini ada siswa, ada 6 siswa di sini. Hi, may I introduce myself? My name is Udin. I am Lina, I am Benny, I am Edu, I am Dayu, I am Siti. Sebelum kita masuk lebih dalam, sedikit saja kita bahas bagaimana cara memperkenalkan diri kepada orang lain, ya. May I introduce myself? Bolehkah saya memperkenalkan diri saya? My name is Udin. Nama saya Udin. Nah, kalau untuk singkatnya boleh langsung disebut I am Lina, saya Lina. I am Benny, saya Benny. I am Edu, saya Edu. Kalau namanya Amir, I am Amir. Kalau namanya Vicky, I am Vicky. Hi, I am Vicky, boleh. Hi, I am Dayu, boleh. Ini cara memperkenalkan diri dengan sederhana. Jadi dalam buku ini nanti akan sering ditampilkan nama-nama seperti ini, seperti nama Benny, Lina, Edo, Dayu, Siti, dan lain-lain. Ya, ini kata si Udin pertama nih. Hey, hi, may I introduce myself? My name is Udin. Kalaupun ini tidak dijawab secara formal, bisa dijawab dengan I am Benny, I am Lina, I am Edo, dan segala macam. Ya, silakan nanti dipraktekkan. Kita masuk ke halaman berikutnya. Kita perhatikan sama-sama di sini ada tulisan yang bawah disebutkan adalah we will play the roles of the students and the teachers in the conversation to get other people attention. Katanya di sini kita akan play the roles, memainkan peran. Apa yang akan kita lakukan? First, untuk pertama, katanya, we will listen carefully to our teacher reading conversations.
Untuk yang pertama kita akan mendengarkan dulu. Guru membaca percakapan. Kemudian yang kedua, we will repeat the conversation after him or her, sentence by sentence. Kemudian kita akan mengulangi. Repeat ini artinya mengulangi. Dan yang terakhir, in group, di dalam grup, we will play the roles of the speakers. Kita akan memainkan peran daripada pembicara yang ini. Boleh jadi ibu nantinya, boleh jadi nanti kawan-kawan di dalam kelas sebagai guru ya, ibu tadi guru dan lain-lain. Ini coba kita baca. Berarti di sini pada halaman 4 ini ada 1, 2, kemudian pada halaman 5 di sini ada 1, ya, ada 2, ada berapa macam ini. Dan di sini. Oke, sekarang kita mulai. Apa dimulai dengan kata gurunya? Everybody, semuanya. May I have your attention, please? Everybody, may I have your attention, please? Ini adalah permintaan perhatian daripada guru. May I have your attention, please? Bolehkah saya mendapatkan perhatian kalian? Artinya jangan ribut, artinya jangan bicara lagi dengan orang lain, artinya ayo fokus ke depan, lihat kemari, ibu mau ngomong, lihat kemari, gurunya mau bicara. Makanya muncullah di sini may I, bolehkah saya? May I have your attention, atensinya, perhatiannya, please. Apa jawab murid-murid? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Kalau kita di sini di Indonesia sering menyebutkan yes, miss, boleh juga yes, miss. Atau di pesantren, dunia pesantren menyebutkan ustazah, yes, ustazah, yes, ustadz. Ataupun dunia lain, mister, yes, mister. Ini pengucapan pertama, may I have your attention please. Ini adalah materi utama yang kita pelajari, yaitu mendapatkan perhatian. Kapan ini diucapkan? Sebelum kita memulai pembicaraan dengan orang lain. Nah, pertanyaan yang untuk conversation kedua, from now on we will use English. Katanya, mulai dari sekarang kita akan menggunakan bahasa Inggris in our class. We will use English in our English class. Siti, what did you say? What did I say? Siti, what did I say? Siti, apa yang saya sebutkan tadi? Ini gurunya sedang mengecek. Sedang mengecek apakah Sitinya paham tentang apa yang dibicarakan. Ini masuk ke materi kedua yang akan kita pelajari. Yang pertama tadi mendapatkan perhatian dulu sebelum ngomong. Kemudian setelah kita ngomong, ataupun dalam masa ngomong, atau dalam berbicara, kita ngecek dia ngerti nggak yang kita ngomong. Nah, salah satu contohnya tadi mendapatkan perhatian dengan mengatakan, may I have your attention please? Itu salah satu contoh. Dan di sini contoh berikutnya, contoh apa ini? Mengecek apakah dia masih fokus, apakah dia masih perhatian ke kita, apakah dia masih stay melihat kita, mendengarkan kita. What did I say? Apa yang tadi saya ucapkan? Apa tadi yang saya bicarakan? Apa tadi yang saya beri instruksi? Dan Siti pun menjawab, we will use English in our English time. Ingat, ini sudah ada 2 materi yang akan kita bahas, tapi nanti detailnya akan lebih banyak. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini saja. Right, from now on, we will use English in the English class. Everybody, what do you think? Everybody, what do you think? Are you ready? Nah, di sini gurunya mulai bertanya, what do you think? Are you ready? Katanya. What do you think? Are you ready? Apakah kamu mengerti? Siapa yang tanya? Gurunya. Apakah kamu What do you think? Bagaimana menurutmu? Are you ready? Apakah kalian siap? Pada kalimat what do you think ini masuk ke dalam konteks kita menanyakan pendapat orang. Ini materi ketiga. Nah, materi ketiga atau materi keempat tadi coba kita perhatikan. Nah, ini dia. To tell what we or other people think of something. Ini materi keempat. Tadi ini materi pertama. Coba perhatikan. May I have your attention please?
Ini materi pertamanya. Ini dia. Nah, kemudian yang nomor 2-nya to check if we understood. Ini materi keduanya, what did I say? Ya. Kemudian ini materi yang terakhirnya, yaitu adalah to tell what we or other people think. Ini dia. What do you think? Apa yang kamu pikirkan? Atau bagaimana menurutmu? Ya. Dan jawabannya yes, ma'am. What do you think, Edo? Bagaimana menurutmu, Edo? Ini juga pertanyaan yang sama. Ya, jadi sudah ada 3 materi. Oke, ulang lagi dia. Attention please. Attention please. Ini meminta perhatian. Kapan dilakukan? Ingat, meminta perhatian dilakukan sebelum kita memulai berbicara, sebelum kita ngomong. Kalimatnya nanti akan banyak. Ada tadi di atas, may I have your attention please. Kalau ini, attention please. Dan muridnya menjawab, yes, ma'am. Ya, kemudian untuk mengecek apakah dia paham atau tidak, atau seseorang paham atau tidak, atau rame-rame mereka paham atau tidak, murid paham atau tidak, maka kita akan ngecek. Bagaimana cara ngeceknya? Banyak. Do you understand? Ataupun boleh langsung seperti ini. What did I say? Apa tadi yang saya ngomong tadi itu? Paham nggak? Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu menanyakan, are you ready? What do you think? Bagaimana menurutmu? Nah, sedangkan kata yang ketiga ini, to show appreciate ini, kita bukan sebagai pembicara ini. Sebagai orang ngomong. Kalau misalkan ada kawan lagi ngomong, cerita dia tentang kehilangan uangnya. Saya hilang uang kemarin. Saya nggak tahu di mana saya letakkan uangnya. Bagaimana sikap kita? Apa yang kita respon? Apakah kita senang, bahagia? Tapi kita akan menunjukkan, oh Masya Allah, sayang sekali. Di mana taruh? Insya Allah, semoga nanti kamu ke depan bisa dapat lagi, ataupun nanti bisa kamu temukan ya. Itu responnya. Ini nanti kita belajar ya. Nah, kemudian di sini coba perhatikan ini, ada attention lagi nih. Attention please. Now let's say it together. Kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan dan lain-lain. I'm so sorry, mom. Muncul respon-responnya. Ada yang bisa atau tidak. Excuse me, mom, what's attention in Indonesia? Kata excuse me juga meminta perhatian. Kalau kita assalamualaikum, itu juga meminta perhatian sebelum kita memulai ngomong. Halo, itu sebelum ngomong. Oi, itu sebelum ngomong. Kalau di sini excuse me, attention please. Oh, di sini jawab ibunya. Attention itu adalah perhatian dalam bahasa Indonesia. Sir, may I wash my hand? Sir, bolehkah saya mencuci tangan saya? Jawaban gurunya, sure. Itu dalam konteks meminta izin. Coba perhatikan lagi. Ini ada Edo, say it again loudly. Kemudian ada ini, coba dipraktekkan pada halaman 7 juga oke. Nah, itulah tadi itu secara umum ya. Pembahasan awal, kita jangan terlalu memaksa dulu terlebih banyak. Nanti kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya tentang bagaimana dan apa saja, seberapa banyak kosakatanya. Dan sekali lagi kita ringkas ulang bahwa ada 4 materi yang akan kita fokus pada bab 1 ini. Yang pertama tadi adalah mendapatkan perhatian dengan contohnya May I have attention please? May I have your attention please? Ataupun sejenisnya. Ini kapan dilakukan? Sebelum kita memulai berbicara. Kemudian to check if we ataupun someone understood. Untuk mengeceknya itu adalah di saat kita setelah ngomong. Kita cari tahu dia paham atau enggak. Atau dia ngerti enggak. Ataupun dari tadi dia dengar enggak kita. Boleh tanya dengan kata what did I say? Dan sejenisnya. Jadi what did I say dan sejenisnya itu adalah untuk menanyakan atau mengecek. Dan yang terakhir ini pertanyaannya tentang meminta pendapat, sama seperti di sini. What do you think? Bagaimana menurutmu? Ini ada banyak lain. Ya, sekali lagi attention disampaikan, dimintakan sebelum ngomong. Ngecek apakah orang ngerti atau tidak setelah ngomong atau sedang ngomong. Dan yang terakhir meminta pendapat ini setelah dua-dua itu tadi selesai.
Dan untuk menunjukkan sikap apresiasi kita, mendengarkan atau merespon orang lain sedang ngomong, ini akan kita bahas lagi nanti pada pembahasan video selanjutnya. Tapi yang tadi kita bacakan atau kita beri contoh itu masih sangat sedikit karena masih banyak sekali di sini contoh-contoh yang akan kita bahas tentang 3 di atas. Belajar tidak cukup dengan sekali putar, tidak cukup dengan sekali jalan, tetapi perlu waktu berulang-ulang supaya kita pintar. Thank you very much. See you for next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.